Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Bagaimana Bapak, Ibu, teman-teman sekalian sedang menonton video kali ini? Oke, perkenalkan, di sini saya Muhammad Perlindungan Batubara dari kelas 12/4 yang pada kali ini akan memaparkan tentang penyebar luasan berita tentang proklamasi Indonesia. Melalui apa sih? Melalui kantor pos, JNE, atau JNT ya? Oh, untuk kita mengetahuinya, mari kita bahas pada kali ini. Oke, penyebar luasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 adalah sebuah kisah heroik di mana para pejuang memanfaatkan segala sarana komunikasi yang terbatas dan berada di bawah pengawasan ketat Jepang, teman-teman. Jadi, para pejuang kali itu belum seperti sekarang, nggak ada bahwawa Google ataupun CI, teman-teman. Berikut adalah ringkasan proses penyebaran berita ke berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Kidot. Yang pertama, kita akan membahas di pusat ibu kota Jakarta. Jakarta dan sekitarnya, pusat proklamasi. Berita proklamasi menyebar sangat cepat di Jakarta dan kota-kota terdekat di Jawa Barat karena lokasi pembacaan proklamasi dan konsentrasi tokoh pergerakan, teman-teman. Karena pembacaan proklamasi itu dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur, teman-teman, tepatnya di Jakarta. Walaupun Soekarno dan Hatta pernah dibawa ke Rengas Dengklok, tetapi tetap pembacaannya berada di Jakarta, teman-teman, oleh Bapak proklamasi kita, Bapak proklamator kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, teman-teman. Jadi seperti itu. Lalu media utama atau media penyebarannya apa di Jakarta? Media utamanya yaitu dari mulut ke mulut dan kurir, teman-teman. Setelah pembacaan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, berita langsung dibawa oleh para pemuda dan kurir ke berbagai penjuru kota, teman-teman, terutama di Jakarta. Jadi dari mulut ke mulut dan kurir, teman-teman. Jadi dari mulut ke mulut pasti akan menyebar berita tentang proklamasi. Woi, Indonesia ternyata udah proklamasi nih, udah merdeka gitu. Merdeka. Dan juga dari kurir, teman-teman. Nah, kira-kira para kurir itu menyampaikan apa sih kepada warga? Menurut informasi yang saya dapatkan, kurir yang memang kurir ini berasal dari para pejuang, dari para pemuda, mereka membagikan teks salinan proklamasi. Wah, ternyata para kurir ini menyebarluaskan teks proklamasi, teman-teman. Tetapi teks proklamasi di sini adalah salinan dari teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Selanjutnya ada juga media utamanya, yaitu adalah radio, terutama yaitu Hoso Kanri Kyoku. Ini adalah sarana paling cepat. Walaupun pihak Jepang melarang siaran tentang kemerdekaan, para pemuda Indonesia yang bekerja di stasiun radio milik Jepang, Hoso Kanri Kyoku, berhasil menyiarkan teks proklamasi tepat pada pukul 19.00 WIB, teman-teman. Waduh, pada tanggal 17 Agustus 1945. Tokoh kunci seperti Yusuf Ronodipuro dan Bakhtiar Lubis memainkan peran besar dalam siaran ini. Ketika Jepang menyadari hal ini, mereka menyegel kantor radio, tetapi pemancar gelap telah didirikan. Waduh, ternyata kita itu berpikir sangat kritis dan juga sangat cerdik, teman-teman, para pejuang kita itu. Nah, yang selanjutnya juga ada kantor berita Domei, sekarang yaitu Antara, teman-teman. Berita proklamasi berhasil dikirim melalui Sandi Morse, teman-teman. Waduh, dari kantor Jakarta ke kantor-kantor cabang di berbagai kota. Meskipun upaya ini juga segera dihentikan oleh Jepang, teman-teman. Walaupun seperti itu, tetapi perjuangan bangsa Indonesia dalam menyiarkan di contohnya di Jakarta itu sangatlah keras banget, teman-teman. Selanjutnya yaitu wilayah di luar Jakarta, teman-teman. Di luar Jakarta, berita menyebar melalui kombinasi media massa yang ada dan gerakan militan pemuda, teman-teman. Terutama yang saya bahas di sini ada beberapa, yaitu ada Surabaya, Jawa Timur. Mengenai penyebarannya itu ada radio dan surat kabar. Selanjutnya ada Yogyakarta, itu ada kurir dan pertemuan massa. Selanjutnya ada Karawang, Bogor, dan Cirebon, kurir dan siaran radio lokal, teman-teman. Ternyata Karawang pun termasuk nih. Waduh. Selanjutnya luar Pulau Jawa, teman-teman. Penyebaran di luar Pulau Jawa
menghadapi hambatan besar karena terputusnya jalur komunikasi resmi dan pengawasan Jepang yang lebih ketat, sehingga berita sampai dengan jeda waktu yang lebih lama, beberapa hari hingga minggu. Peran anggota PPKI, penyebaran berita secara resmi dilakukan oleh para anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Waduh, keren banget nih PPKI ini, yang kembali ke daerah asalnya setelah sidang di Jakarta. Mereka menjadi kurir utama penyebaran berita dan otoritas resmi. Sumatera, ada Teguh Muhammad Hasan, teman-teman, Aceh. Selanjutnya ada Muhammad Syafi'i dan Aka Gani, Sumatera. Berita sudah sampai di Bukit Tinggi dan Padang sejak malam 17 Agustus melalui siaran radio, teman-teman. Waduh, walaupun teman-teman kita yang ada di Sumatera sana, mereka tetap, para pejuang kita, berusaha keras untuk menyiarkan berita proklamasi yang ada, teman-teman. Tetapi penyebaran resminya baru terjadi pada minggu terakhir Agustus. Sulawesi, media lain di luar Jawa, yaitu ada radio gelap, teman-teman. Para pemuda mendirikan pemancar radio rahasia, sering disebut Radio Indonesia Merdeka, teman-teman, untuk menyiarkan berita yang telah didapatkan dari Jakarta atau dari siaran luar negeri. Selanjutnya ada jalur laut. Pelaut dan pelayar menjadi kurir penting yang membawa kabar kemerdekaan dari Jawa ke pulau-pulau terpencil seperti Wakatobi, teman-teman. Jadi para pelaut itu membawa kabar dari Jakarta ke Sumatera, teman-teman. Selebaran dan coretan. Teks proklamasi dicetak dalam bentuk selembaran, poster, atau bahkan dicoret di tembok-tembok dan gerbong kereta api, teman-teman. Waduh, untuk memastikan informasi dapat dibaca oleh masyarakat luar. Secara keseluruhan, meskipun ada upaya Jepang untuk menutupi semangat para pemuda dan pemanfaatan maksimal dari radio, telegraf, dan pers, berhasil membuat berita proklamasi bergema di seluruh Nusantara. Kesimpulannya, para pejuang kita itu bukan hanya berjuang melalui fisik, teman-teman, untuk memperjuangkan kemerdekaan kita. Bukan hanya dengan senjata, bukan hanya dengan babu runcing, bukan hanya dengan tembakan, teman-teman, tetapi dengan semangat mereka menyiarkan berita proklamasi yang sudah dibacakan oleh Insinyur Soekarno, teman-teman. Jadi walaupun masih banyak tekanan dari Jepang dan juga masih susahnya informasi atau alat komunikasi pada saat itu, tetapi berita proklamasi tetap bergema di Nusantara. Oke, teman-teman, mari kita jaga kemerdekaan Indonesia, teman-teman.